Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor finance, terutama Big Bank. Langsung saja ke saham pertama, BBNI yang ditutup di harga 4.420, menguat 2,79%. Dan transaksi asing pembelian yang cukup besar 100 miliar. Kalau dilihat dari broker semarinya, akumulasi asing nih Bapak Ibu perhatikan ya. YU, AK, JP, PP, BKRX. Yang beli itu asing semua. Yang jual kebanyakan retail. Langsung saja ke teknikalnya. Sesuai gambaran Bapak Ibu, perkiraan kita ya, mudah-mudahan ini serius. Masa habis jebol nak balik lagi ke atas. Masa setelah jebol naik lagi terus jebol lagi, ini keterlaluan menurut saya ya. Kesempatan Bapak Ibu nih kalau mau spek buy. Ya, udah nih simple aja nih. Minggu depan nih ya momentumnya antara dia bener-bener rebound tembus 4.550, 4.600 atau gagal. Udah itu aja simple. Udah seperti ini nih momentumnya. Momentum dia memang serius bangkit. Kalau tembus 4.600 arahnya 5.000 atau 4.800 minimal, dan stop lossnya tipis Bapak Ibu, cuman 3,5%. Coba di markup nggak dia tutupan? Takutnya di markup tutupan kan? Kalau organik sih harusnya bagus. Tapi ini disclaimer analisa saya ya, dan semua analisa tuh bisa ada salah atau melesetnya. Oh, dia ditarik naik 30 poin, nggak masalah, nggak nyampe 1% tarikannya, aman ya. Harusnya nggak jebol lagi 4.300 atau toleransinya ya. 4250 lah, 4240 aja Pak cut lossnya. Tuh, 4% aja. Ya lumayan dalam memang. Ya udahlah. Kalau memang harus cut loss aja ya. Target reward minimal sama dengan ke 4.600. Dan target saya Juni ini naik trend ditembus trend line downtrend dari Oktober ya. Desember 2024. Nah, ini diuji kan? Ya kita tarik yang pendek aja dulu, yang kita pakai atas nih. Atau kita tarik atas ini juga bisa nih. Nah, gantung. Nah, ini kalau dia tembus 4.600 nih, bangkit ya BBNI. Simple BBNI Bapak Ibu, ini nggak usah banyak analisa MACD, volume atau apa. Ini pokoknya ini udah candle-nya, ini candle harus bangkit. Candle bullish single pink kan? Kalau dia balik lagi jebol lagi 4.300, toleransinya 4250, 4240 buang aja. Koreksi-koreksi dikit ambil tuh. Yang penting koreksinya nggak lebih dari 4.270 atau 4.250. Ya. Target minimal 4.600. BBNI. Coba lihat time frame weekly-nya. Doji ekor panjang. Ya ini momentumnya. Juni ini harusnya swing atas. Mudah-mudahan ya. Apalagi semalam Eropa, Amerika tuh ditutup hijau ya. Itu. Jadi menurut saya ya cukup bisa diperhatikan. BBNI, pandangan saya minggu depan sektor finance Big Bank itu salah satu yang akan mendorong ISG kalau memang bullish arah 7.200. Berapa sekarang ISG? Ya 7.100. Nah itu BBNI Big Bank pendorongnya arah 7.200. Itu menurut saya disclaimer analisa kembali ya untuk BBNI. Lanjut, BMRI yang ditutup dengan 5.075 menguat 0,95%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya BMRI akumulasi. BMRI sama ini momentumnya minggu depan antara dia swing atas atau dibuang. Tapi kalau melihat technical BBNI yang bagus seharusnya bisa rebound. Coba lihat tadi bagaimana broker semarinya. Saya lupa. Akumulasi tipis. Lumayan ya. Coba lihat di bandar detektor stock bid. Nah, normal. Oke nih. Coba lihat time frame weekly-nya dulu. Koreksi volumenya besar juga ya. Tapi nggak masalah, harusnya nggak masalah. Doji kan? Ini potensi swing low. Jadi itu aja dulu untuk BMRI. Minggu depan harus berangkat. Tembus 5.200, tutup di atas 5.200. Jumat bagus. Swing atas ya. Target resisten selanjutnya itu resisten cukup kuat itu di 5.500, 5.600. Itu untuk BMRI. Lanjut. BBRI yang ditutup dengan 4.100 menguat 0,49%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya, BBRI ada buangan asing distribusi. BBRI harus candle bullish angle pink atau candle morning star ya. Pokoknya maksimal Rabu
sudah di atas 4.200. Titik amannya. Ya mudah-mudahan. Pokoknya kalau Selasa rebound, Rabu rebound, sinyal bagus. Target price saya masih sama 4.800, 5.000. Mudah-mudahan bisa. Ya, naik berapa persen tuh? 15%, 16 ya mungkin. Ya tuh. Jadi itu aja dulu ya. Untuk BBRI coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya memang ada buangan, tapi ya nggak masalah. Kalau minggu depan ada buying power, siap-siap tuh. Pokoknya dia pas di atas 4.200 mulai menarik lagi. Ya, ini saya bilang support toleransinya. Kalau support ini kan 4.400 neckline-nya. Nah, ini support toleransinya. Ya, pandangan saya minggu kemarin dan minggu ini tuh rata-rata saham false breakdown. Ya, saya sudah Bapak Ibu kalau ingat informasi dari saya analisa sebelumnya ya, ada kemungkinan saham-saham false breakdown tiba-tiba naik lagi. Tapi Bapak Ibu ingat ya, ada momennya. Kalau yang saham-saham turun naik lagi dari support. Ya, ada momennya, nggak selalu. Ingat aja yang seperti saya bilang, dari 10 kali jebol support itu maksimal 3 kali aja yang bisa naik. Dan itu ada momennya. Jadi jangan Bapak Ibu ingat nanti, wah kemarin di Mei, Juni tuh jebol support naik lagi. Ah saya hot ah. Pas yang di hot tuh lagi saham downtrend. Harusnya cut loss, nggak cut loss, dibawa turun makin dalam. Ya, itu hati-hatilah. Ya seperti itu memang market. Cara market memainkan psikologis trader, investor. Jadi kalau Bapak Ibu mau menang bertahan di market, psikologis Bapak Ibu harus bagus, disiplin, punya sistem trading. Bangun sistem trading. Kalau trading, kalau investasi, bangun sistem investasi Bapak Ibu. Apa yang dipakai indikatornya? Apakah IPS, laporan keuangan, turnaround, atau seperti apa? Ya, tahun ini dan tahun kemarin tuh banyak saham-saham turnaround ya, yang awalnya minus jadi plus ya. Jadi kalau ada yang IPS-nya tinggi, jadi kalau ada yang IPS-nya minus, PBP-nya tinggi, bisa jadi turnover. Itu. Jadi nggak selalu IPS minus, PBP besar itu bisa jelek. Saja nanti kalau dia turnover bagus, balik arah. Oh ya. Jadi itu aja dulu. Untuk BBRI kita lihat hari Selasa dan Rabu, kalau di atas 4.200 harusnya bagus. BBRI. Lanjut. BBCA yang ditutup dengan 8.925 terkoreksi 0,55%. Asing net sell. Kalau bekerjanya BBCA ada buangan masih. Distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Ini potensi besar swing low. Kita tarik dengan Fibonacci retracement dari saya tarik coba ya. Langsung saja ke teknikalnya. BBCA ini potensi besar menurut saya ya swing low 8.800. Jebol itu ya udahlah penjamatan 2,5% udah buang aja. Kalau nggak ngangkat ya udahlah. Kalau untuk tren jangka pendek. Tapi kalau Bapak Ibu untuk tren jangka 3 bulan atau sampai akhir tahun menarik. Kumpul-kumpul aja. Nah ini pas di 0,5 Fibonacci retracement ya. Dan BBCA ini sudah downtrend dari 2024 September. Nih udah downtrend dan patah nih. Ya. Harusnya masih bisa. Biasanya ya ada swing sekali lagi ke atas. Kita lihat mudah-mudahan di Juni. Kalau dia swing sampai 10.000 kan lumayan tuh. 9.800 ya. Kita lihat aja dulu untuk BBCA. Pokoknya minggu depan tuh harusnya sudah mulai ada candle-candle hijau. Selasa tuh harusnya udah hijau, atau kalau enggak Selasa tuh doji koreksi tipis. Rabu udah mulai hijau. Pokoknya dia mulai sideways minggu depan tuh harusnya mulai menarik. Ya, kalaupun nggak langsung digas minggu depan, yang penting sideways menyamping aja. Jangan membentuk low baru, itu menarik. Ya, BBCA. Kita lihat. Lanjut. BBTN yang ditutup dengan 1145 terkoreksi 3,78%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya BBTN. Di distribusi. Langsung saja ke tekniknya BBTN. Mudah-mudahan rebound ya. Kalau pandangan saya waktu itu kan 1150, 1140 jangan jebol. Kalau nggak dia bisa ke 1050. Nah ini selanjutnya tergantung Bapak Ibu. Kalau harapannya sih jangan turun. Pokoknya kita lihat minggu depan. Kalau sudah ada candle hijau di atas 1150 aman, harusnya aman. Ya, kalau mau beli buy on breakout tunggu hijau, misalnya naik 1% baru beli silahkan.
Target selanjutnya kalau ini benar swing low, kan sudah dalam nih swing low-nya, 15% apa turun dari peak puncaknya. 13% pusing nggak yang beli kan? Apalagi yang beli di harga-harga tanggung nih. Berharapnya profit lebar, malah floating loss. Beli di 1.200 kan bingung. Nah, kalau ini benar swing low, berarti minggu depan sudah mulai hijau ya. Target selanjutnya 1.300. Kenapa Bapak Ibu lihatin? Ini persimpangan jalan. Dulunya itu double top. Sekarang jadi resisten cukup kuat. Harusnya bisa di retestnya lagi di Juni. Ya, mudah-mudahan. BBTN. Lanjut. BDMN yang ditutup di harga 2.450 sama harga penutupan hari ini. Asing net sell. Kalau bukan resminya BDMN. Akumulasi. BDMN nggak kemana-mana. Tapi kalau Bapak Ibu minat cari profit pendek mungkin 2%, 3% nih. Bisa dimanfaatin minggu depan. Sektor properti rebound, dia rebound. Ya targetnya nggak usah jauh-jauh. Sampai 2.500, 2.550 itu udah cukup oke lah. BDMN ya. Time frame weekly-nya. Koreksi biasa nih. Harusnya bangkit ya. Harusnya masih bangkit. Masih arah atas. Paling nggak sideways. Supportnya 2.440. Resistannya 2.520. Itu. BDMN. Lanjut. Arto yang ditutup di harga 1.665 terkoreksi menguat 0,6%. Asing net buy. Kalau bukan resminya Arto. Di distribusi. Arto terlalu dalam menurut saya turunannya. Perkiraan saya 1.800 tuh bisa mantul. Ternyata gagal. Jadi saat ini wait and see dulu. Kalian nawar di bawah 1.500-an. Sampai 1.450. Atau kalau dia balik ke atas 1.800 baru beli. Atau minim-minim balik ke atas 1.785 baru beli. Ini bisa jadi swing low nggak? Coba hitung dengan Fibonacci retracement dari swing low ke sini. Bisa jadi swing low. Ini bisa jadi swing low. Ya. Itu. Jadi saat ini yang nyangkut gimana nih? Pasti ada yang nyangkut nih. Karena kemarin tuh saya ada salah posting. Saya posting di grup umum. Ya waktu itu saya bilang bisa spekulasi buy di area 2.000 sampai 1.980, cut loss 1.940. Nah di area ini nih saya coba spekulasi buy, cut loss di 1.940. Nah itu gagal ya. Dan diprotes salah satu yang di dalam grup. Ya saya akui itu memang salah. Ya namanya analisa bisa salah. Bukan saya membela diri, ya memang salah. Tapi kami di grup habis cut loss Arto, dapat dari Ratu, dapat dari PSAB, dapat dari DKFT. Ya, jadi nggak masalah. Bahkan PSAB kami beli dari 322. Sekarang berapa di PSAB itu? Tempat profit 80%. Kami beli dari 322. Hari pertama saya bilang, kalau nggak percaya ini buktinya. Hari pertama waktu dia naik, ayo kita perhatikan sebelum open market kita perhatikan. Bilang, kemungkinan besar open gap up. Kita antri di 320, 316. Kalau nggak salah tuh ya nih. Low-nya waktu itu 316. Floating profit dan bagusnya nggak ganggu psikologis ditarik naik ke atas. Ya. Kan sempat profit 80%. Bayangin. Mungkin ada yang masih hot ya. Sekarang masih floating profit 5%, 50% aman. Ya. Jadi kesalahan di Arto pun nggak masalah kan. Cut loss 5%. Nggak sampai 5% cut loss kami. 3 apa 4% gitu. Diganti di PSAB. DKFT kami dapat juga. DKFT hari pertama rally kami dapat. Tuh. Ya. Terus di Ratu kami dapat. Nah ini buktinya. Kalau nggak percaya kami dapat Ratu. Kami beli dari 6.000 sampai 5.900. Ya langsung dikasih 12%. Nah ini buktinya. Ya banyak. Walaupun memang ada yang cut loss. Tapi cut loss kami nggak dalam. Di bawah 5% rata-rata ya. Tapi kami bisa mengumpulkan cuan lumayan besar-besar minggu kemarin. Seperti itu ya. Namanya trading kan nggak bisa sempurna. Ibarat kita tuh bisnis dagang. Dagang emang pasti untung terus. Nggak kan? Yang penting kita tuh punya teknik, punya saham yang bagus. Ya otomatis ketutup kerugiannya. Sama seperti bisnis. Karena dia punya pelanggan, konsumen yang sudah tetap. Ya mungkin ada yang expired. Expirednya kan dikit. Yang basi-basi dikit juga. Kalau makanan. Seperti itu. Jadi untuk Arto lebih wait and see. Tapi kalau dia bisa di atas 1.800 menurut saya minggu depan tuh menarik. Ya kita lihat dulu. Untuk Arto lebih ke wait and see. Lanjut BTPS yang ditutup dengan 1.215 terkoreksi 2,4%. Asing net buy.
Kalian buka responnya BTPS akumulasi. Langsung saja ke tekniknya BTPS, jangan jebol 1200. Kita lihat minggu ini kalau sudah mulai melawan, ada candle-candle hijau, Selasa Rabu udah menarik. Target selanjutnya masih sama 1350. Jadi itu aja dulu untuk BTPS ya. Kita lihat kalau sudah mulai melawan, disupport dijaga 1-2 hari. Nah, itu menarik. Targetnya itu akan swing atas lagi 1300-an. Ya, kita lihat. Minggu ini kalau swing low, minggu depan harusnya swing atas. Lanjut. NISP yang ditutup dengan 1360, menguat 0,74%. Asing net sell. Kalau buka responnya NISP diakumulasi. NISP kayaknya mau tembus nih resisten ya. Bapak Ibu lihat nih, yang beli kemarin hari apa tuh? Hari Kamis tuh cuman 6 broker tuh. Coba tarik seminggu atau 4 hari. Ya, bagus nih yang beli. Ajet beli 8 miliar. Becky 2,5 miliar, PD 1,6 miliar, AI 1,6 miliar, TP 1,5 miliar. Ini menarik nih. Kemungkinan besar bisa meletus tembus 1375 lewat 1400. Ya. Ini kan sideways range pendek. Kalau dia sudah ke atas tutup di atas 1375, sangat mungkin 1440. Antara dia naik atau dibuang aja minggu depan. Ya, kita lihat NISP. Lanjut. BNGA yang ditutup dengan 1715 terkoreksi 0,86%. Asing net sell. Kalau bukan responnya BNGA di distribusi. BNGA lagi disupport, mudah-mudahan rebound ya. Nah, ini ya Bapak Ibu. Kalau memang gagal aja nih. Dia sideways trend pendek antara ditarik naik atau kena buang. Ternyata dibuang. Nah, apakah mantul dari 1700, kita lihat 1-2 hari dulu. Lebih wait and see dulu untuk BNGA. Yang punya hold aja dulu, sabar tunggu. Ya. Trennya harusnya BNGA tahun ini tetap uptrend, tetap akan mematahkan tren downtrendnya nih. Tahun ini tembus, pasti lebih. Target minimal 2000. Tahun ini ya. Tapi kalau Juni ya, Juni harapannya tembus 1800 aja dulu sampai 1900 ini kan lumayan. BNGA. Yang terakhir BRIS yang ditutup dengan 2570 menguat 0,78%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker sebenarnya BRIS di distribusi. BRIS kena buang juga, nggak tahu kenapa ya. Oh, ini karena mungkin Danantara, padahal spin off-nya harusnya bagus ya. Dia berdiri di kaki sendiri ternyata, tapi di respon market kurang bagus. Saya juga kegocek di sini. Ya, respect buy dan ya kalau ditanya saya pakai auto stop loss ya stop loss. Jadi saat ini kita lihat aja tiba-tiba kalau bisa bangkit minggu depan ya bagus. Artinya ya harus balik dulu di atas 2750, itu menarik. Atau kalau mau beli nawar di support 2500, 2450 itu area belinya. Sekarang harganya nanggung. Tergantung Bapak Ibu kalau tertarik. Bris ya. Masih butuh konfirmasi seminggu ke depan dulu Bris. Ya. Kan masih ada 3 minggu nih. Kalau seminggu ke depannya bagus, teknikalnya kan masih bisa ngangkat selama 2 minggu. Nah, kita lihat dulu. Kalau diangkat sampai 3000 lagi kan lumayan tuh dari 2800. Pokoknya menurut saya dia menarik kalau di atas 2800 atau minim-minim 2750 dulu untuk BRIS. Atau kalau ternyata dia gagal naik, candle doji-nya ini hammer, dia turun, nah 2400 2500 nih menarik juga spek buy. Kemungkinan besar tetap bisa sideways-nya range pendek nih. 2600, 2500, 2400. Nah, di sini kemungkinan besar dia bergerak sideways. Ya, untuk BRIS. Itu cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneta Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneta Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.